sampai kepada al-akwanu. Al-akwanu thabitatun bi'ithbatihi mamhuwatun bi'ahadiyati dhatihi. Al-akwan, ini semesta dan isinya ini. Kita, pekerjaan kita, semua yang ada di dunia ini adalah thabitatun, ada bi'ithbati, karena diadakan oleh Allah. Mamhuwatun, dan akan menjadi tiada, terhapus, bi'ahadiyati dzatihi, dengan kemahatunggalan zat Allah. Sederhananya adalah semua yang ada di semesta ini ada karena Allah, dan yang meniadakan juga adalah Allah. Ya, yang perlu kita pertajam pemahaman kita di dalam hikmah ini adalah menyadari bahwa apapun ini makom yang sangat tinggi sekali. Apapun yang ada di dunia ini, yang terjadi di dunia ini, tidak mungkin dan tidak akan ada kecuali karena Allah yang mengadakannya. Mengembalikan semuanya kepada Allah, ini akan menjadikan seseorang ini bersifat yang diajarkan oleh, yang selama ini ditekuni oleh para ahli tasawuf. Menjadi seorang hamba itu tidak akan ujub di saat dia bisa berkiprah dan berbuat. Tidak menjadikan seorang hamba itu sombong, karena ini adalah termasuk sifat yang sangat berat. Ummahat amradil qulub, termasuk induk daripada penyakit hati. Jika seorang hamba diberi oleh Allah sesuatu, kekayaan yang melimpah, kalau dia sadar akan hikmah ini, nggak ada masalah, kekayaan tidak akan menjadi bencana baginya. Karena dia tahu betul bahasanya aku ini ada Allah yang mengadakan, dan kelengkapan cara hidupku ini pun juga Allah yang mengadakannya. Maka kesadaran akan ini, keberadaannya apa yang ada padanya adalah dari Allah, maka ini akan menjadikan seorang hamba mudah di dalam mengerem kesombongan di dalam dirinya. Sebab orang itu, seorang manusia itu biasa kalau di saat diberi oleh Allah itu, yang sering muncul adalah kesombongannya. Dia lupa bahasanya itu adalah dari Allah. Dengan kelebihannya dia lupa. Dengan kecerdasan, dengan kehebatan. Sampai ada yang berani mengaku Tuhan. Padahal dia sendiri juga percaya kalau dia bukan Tuhan. Karena kesombongannya untuk memperbudak orang lain. Firaun itu tidak percaya kalau dirinya Tuhan. Dia tahu kok dia. Cuman dia berbohong. Namrud, dia percaya. Dia tidak percaya kalau dirinya Tuhan. Cuman dia mengaku Tuhan. Dan dia dengan pengakuannya semacam itu adalah manfaat bagi dia. Yaitu untuk memperbudak orang lain. Dan kenapa dia berani mengaku seperti itu? Karena dia merasa punya kekuatan. Kalau dia lemah, nggak punya kekuatan, ngaku nggak bisa, nggak ada yang dengar. Ya. Jadi, karena kesadarannya bahwasanya itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada. Nah, kemudian di saat berbicara tentang urusan ibadah, kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan seorang hamba, banyak orang terjerumus dengan kebaikan yang dilakukannya. Seolah-olah kebaikan yang dilakukan adalah jerih payah daripada dirinya, sehingga pantas dia untuk berbangga, masuk sifat namanya ujub. Dia tidak tahu bahwasanya semuanya adalah sahamnya dari Allah.
100% nggak ada saham dari dirinya. Dia bisa berderma, dia bisa sholat, dia bisa ibadah, banyak ibadah. Maka menyadari bahwasanya semua yang ia dapat daripada kebaikan-kebaikan ini adalah karena Allah berikan kepada kita atau diitsbatkan oleh Allah. Maka kita bisa seperti itu. Maka seorang hamba yang ahli ibadah, dia yakin betul bahasanya tidak akan mampu dia sujud, menempelkan jidatnya sekali saja kecuali karena Allah izinkan untuk sujud. Tidak ada seorang hamba bisa berderma 1 rupiah kecuali telah Allah restui. Yang tidak diizinkan, alangkah banyaknya orang dengan kekayaannya yang melimpah. Tidak berguna, kekayaan yang melimpah tidak ada artinya. Tidak ada kebaikan yang dilakukannya. Nah, kemudian nikmat ini terus ada pada seorang hamba. Kecerdasan, ilmu, amal, kesehatan dan sebagainya ini. Karena Allah yang memberinya. Dan mamhuwatun akan dan terhapus bi ahadiyati dzatihi. Ini kembali bahwasanya semua yang selama ini kita temui daripada pangkat, kekayaan, ibadah, semua ini akan sirna dengan kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya Allah yang bisa menyirnakan ini semuanya. Maka dengan potongan hikmah yang kedua ini akan terbangun kekuatan, keyakinan seorang hamba untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa terhapus, tidak ada yang bisa tersingkirkan, tidak bisa yang diturunkan, tidak bisa yang terhinakan, tidak ada yang bisa dihancurkan kecuali karena Allah yang menghancurkannya. Nah ini. Jadi Ibn Athaillah dengan hikmahnya ini akan menggiring kita kepada ketauhidan yang sesungguhnya. Ketauhidan yang sesungguhnya di dalam diri kita. Sehingga nikmat. Jadi Allah memberikan kepada kita nikmat. Ternyata nikmat itu sendiri perlu penjagaan dari Allah, bukan setelah diberi kemudian selesai. Tidak, dijaga. Kalau Allah tidak menjaga, sirna itu nikmat. Diputus oleh Allah, selesai. Nggak akan ada lagi nikmat itu. Maka akan terhapus dengan ahadiyati dzatihi, dengan kemahatunggalan zat Allah. Jadi Allah yang memusnahkannya. Nah, karena Allah yang memusnahkannya, maka yang ingin nikmat yang telah Allah itsbatkan tadi, Allah tetapkan kepadanya, ya kalau ingin abadi, ya jadikanlah itu semua adalah dengan Allah yang maha abadi. Harta kita akan, bagaimana agar bisa tetap abadi harta kita? Agar berguna harta kita. Saya sudah capek mengumpulkan harta yang sampai terkumpul harta yang melimpah. Agar harta ini bisa kita manfaatkan nanti, kita ahli iman di akhirat nanti. Maka seorang hamba yang cerdas, maka akan digunakan untuk jalan kebaikan. Karena dia tahu betul bahwasanya ini bisa saja sirna, yang menyirnakan adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada artinya lagi. Hal lain lagi adalah di dalam masalah, itu kan masalah amal. Di balik hikmah ini juga ada masalah iman tadi. Jadi iman yang ditandai dengan amal, akan tapi di sini juga mengarah kepada pemahaman kita tentang hakikat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semuanya ini adalah adanya karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ada secara sesungguhnya dan dzati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini Anda termasuk pungkasan hikmah sebelumnya, bahwa
makom ahli iman yang sudah makomnya makom tinggi, makom wahdatus syuhud, artinya tidak melihat apapun yang ada di semesta ini kecuali yang kelihatan adalah Allah. Hikmah sebelumnya kurang lebihnya seperti itu, sehingga seorang hamba yang beriman kepada Allah kemudian menjaga imannya ini terus dan diasah, maka sampailah dia satu makom yang sangat tinggi sekali. Kalau dalam istilah hadis Nabi, hadis Jibril adalah makom ihsan, merasa dia dilihat oleh Allah. Melihat Allah, tentunya melihat Allah adalah dengan melihat akwan, kemarin disebutkan akwan, mukawwanat. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini seseorang yang sudah sampai kepada maqam wahdatus syuhud tadi, amalnya jelas. Dia tidak melakukan sebuah kebaikan kecuali yakin betul ini adalah dari Allah, nggak akan masuk wilayah ujub. Di saat diberi apapun tidak akan sombong karena dari Allah. Bisa dicabut oleh Allah sewaktu-waktu. Kemudian keyakinannya adalah bahwa semuanya ini adalah hendaknya menjadi alam ini menjadi sebab seorang hamba itu bisa melihat Allah. Allah masalah zahir batin kemarin. Jadi melihat semesta, melihat rembulan, melihat bintang dan sebagainya itu hendaknya ngal maqam wahdatus syuhud itu langsung nyambung. Bahasanya dia tidak melihat rembulan sebagai rembulan, akan tapi langsung melihat bahasanya rembulan adalah ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana ada satu istilah yang sering disebut dan itu berbahaya sekali, istilah hulul. Jadi wahdatus syuhud itu bukan hulul. Hulul itu mengatakan Allah berada di, Allah yahullu, Allah bertempat ini, enggak, itu adalah tidak benarkan. Cuman jika dimaknai dengan makna wahdatus syuhud lah ini. Kemudian wahdatus syuhud, kemudian makom ihsan, muraqabah. Nah, ini istimewa puncak sudah. Dan antara amal yang dilakukan tadi dan harta yang Allah berikan semuanya, kalau dimiliki oleh orang sudah sampai makom tadi, wahdatus syuhud, imannya tingkat tinggi, maka itulah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang kama annal anbiya ma'sumun fa innal awliya mahfudun, dia akan terjaga karena dia tahu betul bahwasanya langkahnya itu akan ditimbang dengan kesadarannya, akan dibimbing oleh kesadarannya akan bahwasanya Allah melihatnya. Sehingga kekasih Allah dalam hadis qudsi bahwasanya kalau orang itu melakukan sebuah kebaikan, kefarduan, kemudian kesunahan sampai Allah mencintainya. Kalau Allah mencintainya, maka Allah akan menjadi matanya, Allah menjadi tangannya, Allah akan menjadi kakinya. Nah, ini artinya apa? Sudah dijaga. Penjagaannya Allah itu bagaimana? Penjagaan Allah itu adalah Allah memberikan kepada seorang hamba itu kesadaran untuk tidak melakukan keharaman tersebut. Dan kesadaran untuk tidak melakukan keharaman itu karena sadar dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesadaran kalau dia dilihat oleh Allah itulah makom, namanya makom ihsan. Namanya makom muraqabah. Dan makom inilah yang maknanya adalah kita tenggelam di dalam ahadiyati dzatihi. Kemahatunggalan zat Allah dalam hikmah ini. Ini kita tenggelam di dalam mamhuwatun bi ahadiyati dzatihi. Jadi sudah kita tenggelam di dalam ahadiyah, kemahatunggalan zat Allah. Nah, ini. Bukan bukan seperti yang selama ini kita dengar bahwasanya ada orang sampai hulul, Allah ada padaku dan sebagainya. Enggak semacam itu. Itu adalah sesat. Inilah, tangannya adalah dijaga oleh Allah, matanya dijaga oleh Allah, perilakunya dijaga oleh Allah, karena dia terus dengan Allah.
Dan ini juga sesuai dengan firman Allah tentang orang-orang yang selalu zikir kepada Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Orang kok setiap jalan zikir itu bagaimana sih? Masa ada orang zikir berjalan? Artinya apa? Zikir itu macam-macam, dengan zikir dengan fikirnya, zikir dengan lesannya, zikir dengan perilakunya. Sehingga biar lesannya diam, akan tapi dia terus dengan Allah. Qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Makanya dengan Allah. Maka kalau sudah dengan Allah, istimewa, itulah kekasih Allah SWT. Waliullah, kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hikmah Ibn Athaillah Sakandari yang ke 138 ya. Jadi asah terus kita tentang keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai kita masuk wilayah kesombongan satu sisi, ujub kadang-kadang. Kemudian juga kita masuk wilayah lupa kepada Allah. Sehingga dengan kelalaian kita kepada Allah, maka kita pun terjerumus di dalam kemaksiatan dan kesalahan serta dosa-dosa. Baik, ini yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah memilih kita menjadi hamba-hamba yang sampai kepada maqam muraqabah, sehingga kita terus merasa bahwasanya kita dilihat oleh Allah. Ini penting sekali, dan semoga Allah menjadikan kita selalu bisa melihat yani Allah dengan karunia Allah, sehingga di saat diberi oleh Allah nikmat kita bisa bersyukur. Banyak orang diberi nikmat nggak bisa melihat Allah, nggak bisa mensyukuri. Mensyukuri itu melihat Allah, tahu yang memberi adalah Allah, lalu bersyukur. Dan alangkah banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan alangkah banyak yang tidak kita syukuri. Kenapa kita tidak mensyukurinya? Karena kita tidak bisa melihat Allah dengan nikmat tersebut. Artinya nikmat itu menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Semoga benar-benar hati kita terus bisa kenal Allah, bisa melihat Allah, sadar kita dilihat oleh Allah. Sehingga perilaku kita, tingkah laku kita betul-betul tertata, mengikuti bimbingan sesuai dengan syariat, dan kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah.